Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4071. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Golden Sands. Sepanjang waktu, baik Harvey maupun Kairi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey dan Kairi berjalan bersama di lorong VIP seolah-olah mereka adalah pasangan. Pengawal di belakang Kairi semuanya terlihat muram saat mereka menonton. Keduanya segera mencapai pintu keluar. Kairi melontarkan Harvey sebuah senyum ramah. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Aku bisa mengantarmu ke sana jika kamu mau. Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya sudah memberitahu istri saya tentang kedatangan saya ketika saya naik pesawat. Dia akan datang menjemputku nanti. Istri Anda, Kairi membeku. Kemudian, dia secara naluriah melihat jari manis Harvey. Tidak ada cincin di atasnya. Harvey tersenyum saat melihat raut wajah Kairi. Mungkin mantan istri adalah sebutan yang lebih tepat. Saat ini aku hanya orang buangan. Kairi tersenyum pada Harvey. Dia tampak jauh lebih tertarik pada Harvey sekarang. Itu tidak masalah. Jika kamu meneleponku, aku akan membantumu sebisaku di Golden Sands. Ayo, mari berpelukan sebagai salam perpisahan. Para pria berjas mengangkat kepala dan menatap tajam ke arah Harvey. Sampai jumpa. Harvey mengabaikan tatapan mereka sepenuhnya dan memeluk Kairi. Tentu saja. Ngomong-ngomong, aku juga cukup ahli dalam seni bela diri. Aku tahu kamu memiliki semacam penyakit pada dirimu. Dan kemungkinan besar itu terkait dengan racun yang kamu gunakan. Jika kamu butuh bantuan, datang saja mencariku. Harvey kemudian menyelipkan catatan ke dada Kairi. Apa yang dia lakukan sama sekali tidak sopan. Saat dia melakukan itu, dia diam-diam melindungi hati Kairi dengan mengalirkan gelombang energi melaluinya. Anda dapat memberitahu. Kairi terkejut. Dia tidak berpikir Harvey akan cukup mengesankan untuk melihat bahwa penyakitnya berhubungan dengan racunnya. Harvey tersenyum. Aku tahu kamu akan mulai merasakan sakit yang tajam di hatimu jika kamu tidak mengkonsumsi racun tepat waktu. Bisa dibilang, kamu hanya menunda hal yang tak terhindarkan pada saat ini. Itu tidak akan melakukan apapun selain memperburuk keadaan. Arteri Anda aman untuk saat ini. Jika Anda mempercayai saya dapat membantu Anda mengatasi masalah ini setelah Anda berhenti mengonsumsi racun. Gelombang kekuatan bisa dirasakan di hati Kairi. Setelah memeriksa sebentar, dia bisa merasakan kehangatan datang dari hatinya. Dia pada awalnya berpikir bahwa Harvey hanya mengatasi perasaan. Tetapi ternyata dia menjaga hatinya untuk sesaat. Pada saat ini, seorang wanita secantik Dewi muncul di depan lorong VIP. Dia melepas kacamata hitamnya dan menonton tanpa emosi saat keduanya bertingkah mesra. Dia sudah lama menunggu di luar. Tetapi Harvey tidak muncul. Dia tidak berpikir dia akan melihat hal seperti itu begitu dia sampai di sana. Menilai dari betapa intimnya hal-hal itu, mereka terlihat seperti benar-benar bersama. Dia tahu bahwa Kairi juga membalas pelukan Harvey. Dia secara naluriah mengerutkan kening setelah menerima semuanya. Harvey melirik ke arahnya. Dan jantungnya berdetak kencang saat melihat Mandy. Oh sial, Mandy. Bab 4072. Saat itu, Kairi semakin tertarik pada Harvey. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinganya sebelum berbisik. Bagaimana dengan makan malam hari ini, Sir York? Terima kasih atas tawaranmu. Tapi dia tidak bebas. Mandy mau tidak mau mengungkapkan tatapan dingin saat dia berbicara. Membalas ajakan itu sebagai pengganti Harvey.
Dia menginjak sepatu hak tingginya sebelum menarik Harvey menjauh. Tersenyum tajam. Dia akan makan malam denganku malam ini. Kairi membeku setelah melihat Mandy di sini. Ini mantan suamimu yang tidak berguna. Mandy. Serunya. Kaget. Hah. Apa mereka saling kenal? Harvey berpikir. Terkejut. Yah. Kurasa itu normal bagi orang-orang dari lingkaran teratas Golden Sands untuk mengenal satu sama lain. Mandy tidak mau repot menjelaskan apapun. Dan menyeret Harvey keluar dari lorong dan masuk ke Ferrari merahnya. Dia dengan marah menginjak gas segera setelah itu. Kairi ditinggalkan di bandara. Menyaksikan keduanya pergi dengan ekspresi lucu. Harvey ada di kursi penumpang. Sabuk pengaman diikatkan padanya. Ekspresi aneh di wajahnya. Sudah lama sejak dia bertemu dengan mantan istrinya atau lebih tepatnya, istrinya. Apakah dia cemburu? Mobil meninggalkan bandara segera setelah itu. Bahkan sebelum Harvey dapat menikmati pemandangan di sekitarnya. Mandy angkat bicara. Kairi wanita yang cantik dan lembut. Bukan. Dia benar. Di satu sisi, selain cukup mahir dengan racun serangga, Kairi benar-benar wanita yang cantik dan baik hati. Setelah bergaul dengannya selama beberapa jam, Harvey harus mengakui bahwa auranya selembut angin sepoi-sepoi. Siapapun akan tergila-gila hanya dengan berada di dekatnya. Konon, dia sudah bisa mengendus kecemburuan Mandy di udara. Harus kuakui, dia cukup cantik. Tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Pandangan dingin pada Mandy sedikit menghilang. Frur, frur, frur. Ponsel Harvey tiba-tiba bergetar. Nada tak berdaya Cynthia bisa terdengar setelah dia mengangkat telepon. Apakah kamu sudah di sini, Harvey? Perjamuanku akan diadakan malam ini. Jika kamu tidak datang dengan hadiahku, aku akan sangat marah. Aku datang. Aku datang, Harvey menjawab dengan menghibur. Aku akan segera ke sana bersama kakakmu. Setelah menghibur Cynthia sebentar, dia menutup telepon. Wajah Mandy berubah lembut setelah mendengar percakapan mesra Harvey dan Cynthia. Dia hampir mengamuk ketika dia melihat apa yang terjadi di bandara barusan. Tapi dia tahu seberapa dekat Harvey dengan saudara perempuannya. Kamu tidak membawa apapun untuk Cynthia setelah bergegas ke sini, kan? Ini penting untuk bocah cilik itu. Teman-teman sekelasnya akan mengolok-oloknya jika kamu tidak membawa apapun. Kamu di sini untuk membuatnya bangga, bukan mempermalukannya. Mandy memberi kuliah pada Harvey. Takut dia tidak tahu apa-apa. Harvey tersenyum. Jadi, kita memberinya hadiah sekarang. Kita makan dulu. Tentu saja. Wajah Mandy menjadi dingin. Harvey sedang dalam suasana hati yang baik. Sudah lama sejak dia merasakan emosi Mandy melonjak lagi. Bab 4073. Pukul 6 sore. Di depan pusat perbelanjaan Golden Sands, pasar makanan Golden Sands. Tempat itu dinamai demikian. Tetapi itu adalah salah satu restoran paling terkenal di sekitarnya. Dikatakan akan ada ribuan orang mengantri untuk masuk setiap hari. Tempat parkir dipenuhi dengan segala macam mobil mewah. Mandy sudah siap membawa Harvey ke sini. Namun, dia langsung membeku ketika melihat dia mengeluarkan plat nomor dari tas tangannya. Setelah memarkir mobil, keduanya masuk ke restoran. Seluruh tempat dipenuhi pelanggan yang mengenakan segala jenis pakaian elegan. Jelas ini adalah waktu puncak untuk makan malam. Mandy menunjukkan plat nomornya. Dan seorang pelayan membawa keduanya ke kursi yang telah dipesan. Selama proses tersebut, Mandy menarik cukup banyak perhatian. Lagi pula, dibandingkan dengan wanita muda dengan riasan elegan dan kaki ramping, Mandy sama sekali tidak memakai riasan. Tetapi penampilan dan auranya benar-benar mengalahkan yang lain. Begitupun pria yang memiliki pendamping wanita menunjukkan gairah membara mereka. Segera setelah mereka bertatapan dengan Mandy. Ahli waris kaya dan pengusaha sukses.
bersama dengan playboy sombong. Bisa dilihat di mana-mana. Dilihat dari penampilan mereka. Mereka berada di liga yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Harvey. Ketika mereka melihat Harvey di samping Mandy, mereka mau tidak mau mencemoohnya. Mandy mengabaikan suara itu dan mengambil tempat duduknya. Setelah memesan beberapa hidangan khas dengan mudah, dia menuangkan secangkir teh untuk Harvey. Merasakan ekspresi lembut yang langka di wajahnya, Harvey menyesap tehnya dan mengamati Mandy. Blus lengan Batwing miliknya memperlihatkan sosoknya dengan rapi. Itu adalah pemandangan yang sangat memikat. Bersama dengan penampilannya yang elegan dan kakinya yang ramping, orang tidak bisa tidak merasa sedikit kering. Setelah Mandy menjadi jauh lebih kuat, dia menjadi sangat menarik perhatian. Harvey menyesap teh lagi untuk memadamkan api di hatinya. Ingat, kita akan membeli sesuatu untuk Cynthia di pusat perbelanjaan di depan sebelum pergi menemuinya. Fokus saja untuk membuatnya bahagia malam ini. Kita akan membicarakan yang lainnya besok, kata Mandy. Yang lainnya, ulang Harvey. Ingin tahu, bukankah ibumu juga datang ke sini? Apa yang dia rencanakan kali ini? Harvey tahu satu-satunya orang yang bisa membuat kepala wanita cakap seperti Mandy berdenyut adalah ibunya sendiri. Mandy hanya bisa menggosok dahinya dan mendesah. Bukan hanya dia. Bahkan ayah ada di sini. Dia mengalami keajaiban. Dia berhasil mendapatkan beberapa teman setelah bertemu banyak orang jahat di sini. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa santai. Mereka bahkan mencoba menempel padaku setelah mendengar bahwa kamu adalah menantu keluarga Zimmer. Mereka menunggu untuk melihatmu membodohi dirimu sendiri. Bagaimanapun, cobalah untuk menahan diri ketika kamu tiba di rumah. Kami akan membicarakan semuanya setelah kami mendapatkan kembali surat nikah kami. Wajah Mandy menjadi agak merah. Dia secara alami sedikit malu untuk membicarakan hal ini. Harvey membeku. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Mandy. Dia takut jika dia melawan ibunya lagi dan menyebabkan lebih banyak masalah. Harvey memegang tangan Mandy dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir. Aku akan melakukan semua yang kamu katakan di sini. Bab 4074. Halo Nona. Tepat ketika Harvey dan Mandy sedang berbicara, seorang pelayan cantik dengan riasan yang bagus datang membawa Lafite tahun 1982. Tuan muda Jackson ingin Anda memiliki ini. Sebelum Mandy dan Harvey sempat menolak hadiah itu, sebotol anggur yang sangat langka sudah diletakkan di atas meja. Anggur, Lafite tahun 1982. Dari semuanya, Harvey dan Mandy membeku. Lalu melihat ke arah yang ditunjuk pelayan itu. Seorang pria tampan dengan setelan kucur Givenchy mengangkat gelas anggur merahnya. Dia tampak muda, gagah, dan sangat kaya. Jelas bahwa dia adalah orang yang sangat sukses. Beberapa orang dengan pakaian elegan mengelilinginya. Mereka semua menatap Harvey dan Mandy dengan mengejek, seolah menunggu sesuatu terjadi. Bahkan sebelum Harvey mengucapkan sepatah kata pun, Mandy sudah angkat bicara dengan ekspresi dingin. Maaf, saya tidak tahu siapa itu. Tolong ambil kembali ini. Ini. Pelayan cantik itu mengerutkan kening setelah merasakan sikap jauh Mandy. Dia jelas dalam suasana hati yang buruk. Aku tahu kamu wanita yang cukup menarik. Tetapi kamu harus tahu bahwa Tuan Muda Jackson jarang bersikap ramah seperti ini. Aku harap kamu dapat menerima hadiahnya. Lagi pula, semua orang tahu dia pria tampan dan kaya. Kebanyakan wanita bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berada di bawah ikat pinggangnya. Dia memberimu satu botol penuh Lafite 1982. Semuanya. Kamu harus merasa terhormat. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya saja? Pelayan cantik itu memandang Mandy seolah-olah dia adalah wanita yang bodoh.
Jelas bahwa Tuan Muda Jackson sering menjadi pelanggan di sini dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia jelas memiliki sesuatu yang terjadi dengan pelayan khusus ini. Harvey mengabaikan percakapan itu sambil memakan acar ikan di depannya. Rasanya cukup lezat. Untuk sedikitnya, dia sedikit pusing setelah turun dari pesawat. Jadi dia dengan senang hati memasukkan ikan itu ke dalam mulutnya. Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Nada Mandy menjadi jauh lebih dingin. Ambil anggurnya kembali. Kamu mengganggu kami. Mandy tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat ke arah ke Harvey. Dia pria yang baik. Tapi terkadang dia terlalu berhati-hati. Dia hanya tidak mengerti bagaimana perasaan seorang wanita. Tidakkah dia tahu bahwa dia harus berdiri sekarang untuk mengumumkan kepemilikannya? Mungkin dia benar-benar hanya playboy seperti kata ibu. Mungkin dia tidak terlalu mencintaiku. Setelah memikirkan Lilian yang terus-menerus memohon kepada Mandy untuk tidak menikahi Harvey lagi. Mandy tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Ketika dia mengingat pemandangan yang dia lihat di bandara, ekspresinya menjadi sedingin es. Pelayan cantik itu terlihat mengerikan saat melihat ekspresi Mandy yang dingin dan jauh. Nyonya, aku melakukan ini demi kamu. Tuan Muda Jackson adalah pria yang luar biasa. Dia memberimu kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Kamu harus menghargai kesempatan itu. Pelayan dipenuhi dengan penghinaan. Dia pikir Mandy hanya pamer. Dia pikir Tuan Muda Jackson itu siapa? Seorang wanita seperti dia pasti ingin naik pangkat. Setiap wanita berpikiran sama. Bab 4075. Perhatikan baik-baik. Nona, selain menyumpal mulutnya, apalagi yang bisa dilakukan oleh pria Anda? Dia bahkan tidak akan berani membicarakan hal ini. Dan bagaimana dengan Tuan Muda Jackson? Dia 1000 kali lebih baik dari orang ini. Anda akan menyesal jika melewatkan kesempatan ini. Pelayan itu menatap Harvey. Meskipun dia sudah tahu bahwa pria itu ada di sana, dia tidak tahan dengan isak tangis yang begitu menyedihkan. Bagaimanapun juga, di matanya, orang yang paling berharga di Golden Sands adalah Tuan Muda Jackson, Daryl Jackson. Mandy benar-benar marah. Dia tidak mau lagi berbicara dengan pelayan itu. Pergilah, serunya dengan dingin. Pelayan itu tertawa kecil. Sudah cukup. Kenapa kamu masih berpura-pura? Aku akan menyuruh manajermu untuk memecatmu jika kamu terus-terusan mengomel di sini. Pada saat ini, Daryl berjalan dengan segelas anggurnya. Setelah memperhatikan semuanya dengan mata menyipit untuk beberapa saat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia memancarkan aura yang sangat mendominasi. Mereka yang menghalangi jalannya dengan cepat menyingkir. Jelas tidak ingin menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Daryl memiliki ekspresi puas dan benar di wajahnya saat melihat orang-orang memberi jalan untuknya. Teman-temannya yang terlihat berandalan mengerumuni sambil tersenyum gembira. Sangat ingin menonton pertunjukan. Cek, cek, cek. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jackson. Dia akan merebut wanita orang lain. Tidak ada wanita yang bisa lolos darinya selama dia tertarik padanya. Mereka akan dengan sukarela jatuh ke dalam pelukannya. Ini seperti selebriti kecil yang menyebut dirinya murni dan polos. Sebelumnya, dia terus mengusir Tuan Muda Jackson dengan sangat bangga. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak punya pilihan selain berpegang teguh padanya setelah dia memotong semua sumber dayanya. Ada seorang pria yang berpikir bahwa dia berhasil bersama dengan seorang dewi wanita. Dia terus memamerkannya tepat di depan Tuan Muda Jackson juga. Nah, Tuan Muda Jackson meniduri wanita itu tepat di depannya setelah itu. Tuan Muda Jackson pasti sangat suka melakukan hal semacam ini. Akan ada pertunjukan hebat yang akan segera terjadi. Dari saat orang ini masuk ke restoran, dia sudah ditakdirkan untuk dikecewakan. Harus saya akui, wanita ini sangat cantik. Para pelanggan bergosip dengan heboh.
Semua orang ingin melihat kekacauan yang terjadi. Pelayan cantik itu menunjukkan ekspresi angkuh. Teruslah berpura-pura. Teruslah bertingkah polos. Tuan muda Jackson tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang diinginkannya. Pria Anda tidak bisa melindungi Anda sekarang. Sebaiknya kau berdiri dan minum bersama Tuan muda Jackson. Terimalah kebaikannya. Jika tidak, kamu akan menyesali semuanya. Sementara pelayan itu mengejek Mandy. Daryl tertawa kecil, memasang ekspresi sopan dan ramah. Bagi para pelanggan, dia terlihat seperti selebriti yang berjalan di atas karpet merah yang sedang mengayunkan gelas anggurnya. Dia kemudian mendekati Mandy dan berhenti di depannya. Halo, sayang. Saya Daryl Jackson. Anda pasti pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Daryl menyunggingkan senyum sopan kepada Mandy. Takdir pasti mempertemukan kita hari ini. Bagaimana kalau kita saling berteman dan minum bersama? Bab 4076. Nada bicara Daryl sangat cerah dan tegas. Banyak teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Jelas ada makna lain dari kata-katanya. Tapi Daryl terlihat tenang di wajahnya. Seolah-olah dia hanya berbicara biasa. Dia memiliki ekspresi percaya diri. Dan sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Harvey. Mandy terus menatap Harvey. Wajahnya dingin. Apakah kamu sudah selesai makan? Kita akan segera keluar setelah kamu selesai. Pelayan cantik itu benar-benar marah. Apa yang kau katakan? Dasar jalang. Tuan muda Jackson datang jauh-jauh ke sini hanya untukmu. Tapi kau masih berusaha bermain-main untuk mendapatkannya. Apa kau pikir kau benar-benar berharga? Kau akan berakhir dengan mengerikan jika Tuan muda Jackson marah. Cukup omong kosong. Kita harus bersikap lembut dengan wanita cantik seperti dia. Tidak perlu ada ancaman. Daryl melambaikan tangan pada pelayan cantik itu. Mengibaskan gelas anggur di tangannya saat ia melakukannya. Dia tersenyum ketika melihat Harvey, yang sedang asyik menggigit acar ikan. Saya menyukai wanita Anda, Tuan. Kenapa kau tidak pergi dari sini jika sudah selesai makan? Kamu tidak pantas memiliki wanita seperti ini. Orang harus memiliki kesadaran diri. Daryl melemparkan kunci mobil Porsche dan kartu akses villa ke depan Harvey. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak melihatnya. Dia sudah gila. Ini baru namanya dominasi. Orang kampung seperti pecundang ini tidak akan mampu membeli barang-barang seperti itu. Bahkan jika dia bekerja selama 8 masa kehidupan yang berbeda. Di masa lalu, Daryl dapat menakut-nakuti pria manapun hanya dengan pamer. Setiap pria yang memiliki pengalaman sosial akan mengerti bahwa mereka tidak akan mampu melawan orang-orang yang memiliki barang-barang mahal. Pelayan cantik itu memelototi Harvey dengan jijik. Selain dia, para pelanggan lain jelas menonton pertunjukan itu dengan gembira. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh pecundang yang tampak malang itu selanjutnya. Setelah dengan tenang mengambil gigitan terakhir dari acar ikan, Harvey bersendawa kecil dan menyeka mulutnya dengan tisu. Daryl terdiam saat melihat Harvey sama sekali tidak menghiraukannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Harvey sambil tersenyum mengejek. Kamu tidak mengerti aku atau apa? Nak, aku cukup cemburu padamu yang memiliki wanita secantik itu. Akan buruk jika aku bertindak karena cemburu. Kau tahu. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan pada dirimu sendiri jika kamu tidak pergi sekarang. Kata-kata Daryl terdengar mengancam dan dominan. Kamu datang untuk mendapatkan wanitaku. Dan kamu memukul wajahku saat kamu melakukannya. Harvey memulai dengan tenang. Tentunya Anda tahu konsekuensi dari melakukan hal seperti ini. Bukan. Konsekuensi. Daryl terkekeh. Wajahnya gelap dan menyeramkan. Aku benar-benar ingin mengetahuinya. Apa kamu akan memukulku atau apa? Teman-teman Daryl terus tertawa. Daryl selalu menjadi orang yang mengancam orang lain. Bukan sebaliknya.
Apakah babi sudah mulai terbang atau semacamnya? Saya orang yang beradab. Jadi saya akan memberikan satu kesempatan, kata Harvey. Berlututlah dan minta maaf kepada istri saya. Aku akan memaafkanmu. Bab 4077. Kerumunan terdiam begitu mereka mendengar kata-kata Harvey. Mereka memandang Harvey dengan kaget. Beberapa dari mereka mau tidak mau mengorek telinga mereka untuk memeriksa apakah mereka salah dengar. Itu normal bagi Daryl untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Namun, itu benar-benar mengejutkan bagi orang udik acak untuk mengatakan hal yang sama. Daryl membeku sesaat, lalu mengejek. Menarik. Sudah lama sejak seseorang bertingkah seperti ini di depanku. Kamu bukan yang pertama. Tapi kamu pasti salah satu yang paling menarik. Bagaimana dengan ini? Berlututlah sebelum kamu pergi. Harvey mengangguk. Tentu. Lakukan sekarang. Daryl menatap Harvey dengan pandangan menghina. Apakah bajingan ini tahu dengan siapa dia berbicara? Orang ini sama sekali tidak menghormatimu. Tuan Muda Jackson. Dia ingin kamu merendahkan diri. Tidak ada kesempatan. Sepertinya Anda harus memberinya pelajaran untuk menggerakkan mulutnya seperti itu. Tuan Muda Jackson. Teman-teman Daryl bersorak keras. Mereka menginginkan kekacauan. Daryl merasa sangat terhina setelah melihat ejekan tanpa henti dari penonton. Aku memberimu rasa hormat. Dasar bajingan. Aku akan memukulmu sampai mati. Serunya. Menyipitkan mata marah pada Harvey. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Siap memukul Harvey. Tapi begitu dia melakukannya, punggung telapak tangan Harvey berhasil mendarat lebih dulu. Bang! Suara keras terdengar. Dan Daryl merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Dia hanya bisa melihat kegelapan di depannya saat dia membeku di tempat. Dia adalah orang yang menamparkan orang lain sepanjang hidupnya. Dan tidak pernah sebaliknya. Bahkan sebelum Daryl sempat bereaksi, Harvey langsung mengambil botol Lafite 1982. Tepat setelah itu, dia mengayunkannya tepat di atas kepala Daryl. Botol itu langsung pecah, dan anggur berceceran di tanah. Kepala Daryl berlumuran darah dan alkohol. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Apa? Para wanita cantik berteriak ketakutan. Sementara ekspresi para pria langsung berubah. Seseorang benar-benar menamparkan Tuan Muda Jackson dan memecahkan kepalanya. Bahkan Mandy membeku. Dia tidak mengira Harvey akan melakukan sesuatu yang mengejutkan ini. Semua yang terjadi di luar dugaannya. Riak mulai terbentuk di dalam hatinya. Dia masih Harvey yang kukenal. Harvey dengan jijik menendang Daryl ke meja marmer di belakangnya. Dan cangkir serta piring langsung berjatuhan pecah di tanah. Itu benar-benar berantakan. Pergilah. Geram Harvey. Dia tidak punya niat untuk bersikap lunak pada Daryl, yang berteriak kesakitan sambil berguling-guling. Teman-temannya semua dirobohkan juga. Menambah pemandangan yang sudah menyedihkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka memandang Harvey penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang di sini cukup tajam. Pakaian Daryl bernilai setidaknya ratusan ribu dolar. Orang seperti dia biasanya adalah ahli waris kaya atau seseorang dari kalangan atas. Pecundang seperti Harvey seharusnya tidak bisa melawan Daryl. Mandy mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia segera melihat melalui teleponnya untuk menemukan seseorang yang dapat mengatasi kekacauan yang ada. Bab 4078. Beraninya kau memukulku. Bajingan. Daryl tersandung dari lantai. Wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian. Dia memelototi Harvey saat dia menggertakkan giginya. Kamu mati. Anda mendengar saya. Teman-temannya juga mengangkat kepala. Menatap Harvey dan Mandy dengan jijik. Secara alami, mereka tahu bahwa keduanya sudah selesai. Pelayan cantik itu dengan cepat memanggil beberapa pria berjas.
Mereka mungkin penjaga keamanan restoran. Harvey mengabaikan mereka. Dan dengan santai menyeruput secangkir teh di atas mejanya. Kamu masih punya kesempatan untuk berlutut sekarang. Tapi aku harus mematahkan lenganmu jika kamu terus seperti ini. Penonton mencemooh kata-kata Harvey. Mereka semua mengira Harvey hanyalah pecundang yang tidak berhak melawan ahli waris yang kaya. Lagi pula, di tempat seperti Golden Sands, sedikit saja bakat tidak akan bisa membuat siapapun jauh. Di kota besar seperti ini, kekuasaan, latar belakang, koneksi, otoritas, dan status berarti segalanya. Harvey pasti selesai karena menantang karakter yang begitu kuat. Mati kau, udik desa. Pelayan cantik itu sangat marah. Apa hakmu untuk melawan Tuan Muda Jackson? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia manajer umum Starlight Studios, yang berada di bawah nama keluarga Patel. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Mereka adalah keluarga yang sangat kuat yang memiliki pengaruh atas semua orang di tempat ini. Kemarahan pelayan itu sejelas siang hari. Lagi pula, Daryl berasal dari lingkaran sosial teratas di Golden Sands. Lebih penting lagi, dia memiliki hubungan dengan keluarga Patel yang misterius. Seorang pecundang yang menantangnya akan dianggap sebagai dosa besar. Kepalanya akan dipotong karena ini pada zaman kuno. Setelah mendengar hubungan Daryl dengan keluarga Patel dan posisinya, semua orang tersentak. Dia sudah selesai. Dia akan dipukuli sampai mati. Wanita itu tidak punya pilihan selain bersama Tuan Muda Jackson. Ini akan menjadi buruk jika dia marah. Semua orang berpikiran sama. Mereka semua memiliki ekspresi simpatik saat melihat wajah cantik Mandy. Status Daryl terlalu kuat. Tidak peduli betapa cantiknya Mandy. Dia tidak mampu melawannya. Konon, Harvey tetap tampil tenang meski semua yang terjadi. Tetapi bagi orang lain, dia tampak hanya pamer pada saat ini. Sambil menikmati tatapan hormat penonton dan wajah cantik Mandy, Daryl menutupi wajahnya dan melangkah dengan bangga ke arah Harvey. Beraninya kau memukul kepalaku. Dasar bajingan. Serunya sebelum tertawa dingin. Cukup sombong. Bukan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tak seorang pun di kota ini yang berani melakukan ini padaku. Kamu yang pertama. Tapi kamu juga akan menjadi yang terakhir. Harus kuakui. Kau sangat berbakat. Tapi kamu harus membayar mahal untuk ini. Kamu mati. Sebaiknya kau berlutut dan hancurkan tangan yang menyentuhku. Setelah itu, kirim wanitamu langsung ke tempat tidurku dan biarkan aku bersenang-senang selama beberapa hari. Jika tidak, aku akan segera menyelesaikan skor denganmu. Hukum mungkin tidak bisa menghabisimu. Tapi aku pasti bisa membuat hidupmu seperti neraka. Bab 4079. Daryl akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Mendengar kata-katanya, semua teman-temannya melangkah maju dengan botol bir di tangan, siap untuk membuka kepala Harvey. Ekspresi Mandy berubah dingin. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Aku akan memanggil polisi jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh. Panggil polisi. Hah. Pelayan cantik itu tertawa dingin. Kami akan mulai memanggilmu Mommy jika kamu bisa melakukan apa saja dengan itu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Seluruh kantor polisi memiliki koneksi dengan Tuan Muda Jackson. Bahkan jika kamu mulai memohon bantuan mereka, mereka tidak akan melakukan apapun. Tidak apa-apa. Mandy, aku akan menangani ini. Harvey menghentikan Mandy untuk menelepon. Lalu menatap Daryl dengan tenang. Jadi maksudmu kau tidak ingin memohon belas kasihan? Daryl tertawa dingin sebelum memuntahkan darah. Kamu meminta itu dariku. Apa kamu punya hak? Begitukah? Aku tidak punya hak sekarang. Harvey mengeluarkan sebuah kartu dan menjentikannya ke arah kepala Daryl. Bagaimana sekarang? Masih pamer. Kan? Daryl mengejek.
Seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Apa-apaan ini? Kartu. Apakah menurutmu hal bodoh ini memberimu hak untuk berbicara denganku seperti ini? Kamu pikir kamu siapa? Seorang pangeran atau tuan muda? Pelayan cantik itu menatap Harvey dengan tatapan benci. Hah, kamu ingin menakut-nakuti tuan muda Jackson hanya dengan itu? Apakah kamu pikir kamu semacam karakter utama? Daryl memegang kartu itu di tangannya, hendak mencabik-cabiknya. Namun, sudut matanya berhasil melihat apa yang ada di kartu itu. Seluruh tubuhnya menggigil, seolah-olah dia sedang berdiri di tengah musim dingin yang membekukan. Nama Kairi di kartu itu cukup mengguncang Daryl. Kartu Kairi ini dibuat khusus. Hanya mereka yang dekat dengannya yang bisa memiliki ini. Daryl dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah berhenti gemetar bahkan ketika dia memeriksa setiap bagian dari kartu itu. Mencoba menemukan sesuatu yang salah dengannya. Tapi semakin dia melihat, semakin pucat wajahnya. Kartu itu asli. Punggung Daryl bermandikan keringat. Aku sudah selesai. Ini buruk. Dia berpikir untuk menyunat dirinya sendiri di tempat. Lagi pula dia melawan seseorang yang dia tidak mampu. Harvey menyeruput tehnya. Ada apa? Apakah kamu tidak tahu apa itu? Saya tahu. Daryl ragu-ragu meletakkan kartu itu di atas meja. Masih gemetar. Kartu itu mewakili kehendak Kairi. Ini berarti Harvey adalah tamu terhormat keluarga Patel. Siapa itu Kairi? Di mata banyak orang, dia adalah nyonya dari keluarga Patel yang memiliki banyak bisnis di bawah ikat pinggangnya. Namun, Daryl tahu lebih dari itu. Kairi memiliki gelar lain, peri racun. Mengapa diberi gelar itu? Karena dia bisa mengakhiri hidup siapapun tanpa mereka sadari. Siapa yang berani melawan seseorang yang dilindungi peri racun? Hanya seseorang dengan keinginan mati yang akan melakukan sesuatu yang sembrono. Pada akhirnya, koneksi Daryl yang sangat kecil dengan keluarga Patel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberadaan kartu itu. Bab 4080. Daryl tidak mengerti mengapa seseorang yang terlihat seperti pecundang berhak mendapatkan kartu Kairi sejak awal. Namun, dia tidak menyerah. Dia mengira Harvey pasti mengambil kartu di tanah untuk pamer. Dia menggertakkan giginya, lalu menelepon. Tubuhnya gemetar segera setelah itu. Kairi hanya mengatakan satu hal, yakni, Harvey adalah teman baiknya. Kata-kata sederhana itu cukup untuk memutar kepala Daryl. Sisa harapannya langsung hancur. Dia menutup telepon, lalu membanting lututnya ke tanah tanpa ragu-ragu. Kerumunan bingung. Semua orang dipenuhi rasa tidak percaya saat melihatnya. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana seorang pecundang seperti dia membuat pria kaya dan tampan itu berlutut. Maaf, Sir York. Saya benar-benar minta maaf. Aku bodoh. Tolong biarkan aku pergi. Tolong. Ini semua salahku. Daryl kemudian menamparkan dirinya sendiri beberapa kali sebelum dia mulai merendahkan diri. Dia tahu betul bahwa dia akan mati jika Harvey tidak senang dengan situasinya. Tolong, beri aku kesempatan. Dia akan berakhir mengerikan jika dia tidak mendapatkan pengampunan Harvey. Semua pelanggan mundur karena kaget. Mereka tidak tahu bagaimana perasaannya saat menyaksikan peristiwa itu terungkap. Tidak ada yang menyangka Harvey akan semenarik ini. Terlebih lagi, dia melakukan semua itu hanya dengan melempar kartu. Bahkan Mandy memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa kartu acak yang dibuang Harvey akan membuat seseorang seperti Daryl berlutut. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Patel. Pelayan cantik itu membeku sebelum dia mencoba menarik Daryl. Ada apa? Tuan muda Jackson. Dia berteriak dengan marah. Kamu tidak bisa hanya berlutut di depan kotoran tak berguna seperti dia. Dia hanya udik desa. Dia hanya pecundang. Kenapa kau berlutut padanya?
Tutup mulutmu. Daryl menamparkan pelayan itu dan menendangnya beberapa kali saat jatuh di lantai. Fitnah Sir York lagi. Dan aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Daryl hampir menangis. Ini adalah momen yang sangat penting sekarang. Beraninya gadis bodoh ini melawan Sir York sekarang. Apakah dia memiliki keinginan mati? Pelayan itu terbaring di lantai dengan wajah bengkak. Merasa sangat kesal. Harvey menunjukkan senyum tipis. Bukankah kamu seharusnya mengesankan? Tuan Muda Jackson. Apakah kamu tidak ingin mematahkan lenganku dan membawa wanitaku ke tempat tidurmu? Apa ini? Apakah kamu memakan kata-katamu sekarang? Saya salah. Sir York. Saya salah. Daryl terus merendahkan diri sambil berteriak ketakutan. Tolong, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Biarkan aku hidup. Aku mohon padamu. Saya salah. Saya benar-benar salah. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain lagi. Aku berjanji untuk menjadi orang baik mulai sekarang. Aku akan melakukan pelayanan masyarakat setiap hari jika kamu menginginkannya. Daryl tampak seperti orang yang berubah. Dia tahu bahwa jika Harvey sedikit pun tidak senang, Kyrie akan tetap bersamanya bahkan tanpa Harvey mengambil tindakan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.